jaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Islamia dengan NIM 220901501100. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu materi yang berjudul pengaturan dalam manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Nah, dikatakan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang harus diatur. Nah, yang harus diatur di sini yaitu 6M. 6M ini meliputi manajemen, money, metode, material, mekanik, dan market, serta segala proses yang muncul dalam manajemen ini harus diatur dengan baik dan benar. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kenapa harus diatur? Nah, 6M ini harus diatur agar bisa terintegrasi dan berdaya guna terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang mengatur? Nah, yang mengatur di sini yaitu pemimpin dalam suatu organisasi. Lalu, bagaimana cara mengaturnya? Nah, cara mengaturnya yaitu dimulai dengan urutan dari proses unsur-unsur dalam manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, selanjutnya di mana harus diatur? Nah, salah satu contohnya yaitu di organisasi. Nah, selanjutnya adalah manajemen dalam perusahaan. Manajemen di sini berperan sebagai pengatur dalam menjalankan perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, peraturan dalam manajemen perusahaan juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pekerja serta kewenangan dan kewajiban pengusaha, dan juga untuk memberikan pedoman bagi pekerja maupun pengusaha dalam menjalankan tugas kewajibannya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah peraturan manajemen agar efektif. Ada 10 peraturan manajemen agar efektif. Yang pertama yaitu konsisten. Misalnya adalah kita harus memberikan pengakuan terhadap karyawan yang menunjukkan prestasi, menegur bila ada kesalahan, dan juga memperlakukan anggota tim secara adil. Selanjutnya yaitu fokus pada kejelasan, ketepatan, dan ketelitian dalam berkomunikasi. Maksudnya di sini adalah ketika memberikan informasi maupun instruksi harus dijelaskan secara tepat, benar, dan teliti, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena ini akan menjadi pengaruh terbesar dalam kesuksesan tim Anda. Selanjutnya, menetapkan tujuan kerja sebagai tim. Artinya, dalam mencapai tujuan kerja, kita harus melakukan secara bersama-sama. Karena kalau kita hanya fokus pada departemen atau individu tertentu, maka akan membatasi ruang gerak mereka untuk memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan secara terbuka. Maksudnya di sini, ketika ada tim atau ketika ada karyawan yang menunjukkan sebuah prestasi, maka berikanlah trofi atau sekedar ucapan selamat di depan rekan-rekan. Karena ini akan merasa bahwa karyawan itu dihargai dan bisa memotivasi rekan-rekan lain untuk memaksimalkan kinerja mereka dan mendapatkan pengakuan sesuai dengan aturan yang pertama yaitu konsisten dalam memberi. Nah, selanjutnya yaitu menjadi panutan. Nah, sebagai seorang pemimpin, hendaknya sikap dan perilaku yang kita tampilkan harus bisa dijadikan panutan. Karena misal kalau kita sendiri saja tidak tepat waktu, maka tim kita juga akan tidak tepat waktu. Maka dari itu, berusahalah menjadi pemimpin yang ideal di hadapan tim Anda. Selanjutnya yakni bersikap transparan. Sikap, transparansi atau keterbukaan Anda akan menjadikan integritas Anda di hadapan tim Anda dan bisa memberikan tingkat kepercayaan tim Anda kepada Anda sebagai seorang pemimpin. Karena ketika Anda berbohong ataupun menyembunyikan informasi, maka akan mengancam hubungan Anda terhadap tim Anda. Bisa jadi tim Anda akan hilang respect terhadap Anda sebagai pemimpin. Nah, selanjutnya jangan pernah menyamaratakan anggota tim. Di dalam tim itu terdapat individu-individu yang unik atau berbeda-beda dengan kelebihan dan kelemahannya yang berbeda-beda. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan pendekatan yang sama dalam memberikan dorongan ataupun motivasi. Fokus pada individunya masing-masing.
Selanjutnya, mendukung opini ataupun ide mereka. Nah, maksudnya di sini adalah ketika ada tim yang memberikan opini mereka ataupun ide mereka, maka dukunglah opini mereka, jangan menyepelekan opininya dan jangan memandang sebelah mata opininya, karena itu akan mengakibatkan nanti ketika mereka ini memberikan ide-ide itu akan merasa enggan dan tidak akan menyuarakan ide-ide segar mereka nantinya. Selanjutnya, mendengar dan bertanya. Sebagai seorang pemimpin, hendaknya sering-sering mendengar apa keluh kesah dari anggota tim dan rajin-rajin bertanya seputar kinerja dari tim Anda. Nah, selanjutnya yaitu membantu tim Anda untuk menikmati pekerjaannya. Di dalam sebuah tim, kita harus bisa memberikan rasa supaya tenang dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, munculkanlah ide-ide ataupun ajak mereka untuk makan siang bareng supaya bisa menimbulkan rasa tenang dalam menghadapi pekerjaan mereka. Nah, pembahasan terakhir yaitu manfaat adanya peraturan dalam manajemen perusahaan. Ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, memungkinkan perusahaan bisa berkembang lebih dinamis. Yang kedua, penciptaan dan pengelolaan kebijakan perusahaan yang efektif. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan efektivitas melalui aplikasi yang konsisten, akurat, dan tepat waktu. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Yang kelima, membangun loyalitas karyawan. Dan yang keenam, menciptakan keadilan bagi perusahaan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.